Selamat pagi Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa Bu? Ibu Kaira. Baik Ibu Kaira. Perkenalkan Bu, saya Dr. Brilianti yang bertugas menjaga klinik pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kita akan melakukan screening KPSP atau screening kuesioner screening pra perkembangan untuk anak Ibu. Nah, yang mana tujuan dari screening ini ialah untuk mengetahui apakah tumbuh dan perkembangan dari anak Ibu sudah sesuai dengan usianya atau belum. Karena nanti apabila kita temukan ketidaksesuaian, maka bisa kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan juga bisa kita terapi sesegera mungkin. Nah, dari penjelasan tadi kira-kira ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu, Bu? Enggak ada dong. Tidak ada. Baik, dari penjelasan tadi apakah Ibu bersedia untuk melakukan screening ini, Bu? Bersedia. Baik, kalau bersedia kita mulai ya, Bu. Baik, sebelum kita lanjut ke screening ini, nama anaknya siapa, Bu? Abdillah. Baik, Abdillah. Adik Abdillah tanggal lahirnya kapan, Bu? 20 April 2016. 20 April 2016 ya, Bu. Nah, kalau gitu selanjutnya kita ukur tinggi badan dan berat badan terlebih dahulu ya, Bu. Oke. Nah, jadi supaya tahu berat badan adiknya, kita ukur berat badannya dulu ya. Yuk naik ke timbangannya. Naik ke sini. Nah, berdiri lurus. Nah, iya, udah. Itu berat badannya 18 kilo berarti. Udah boleh turun lagi. Tapi kan kita udah ukur berat badan. Nah, sekarang kita ukur tinggi badannya ya. Fadil, kakinya didempetin ke lantai. Iya, boleh ditolong dempetin ke lantai. Enggak, saya ini dirapatin. Dulu ininya, tumitnya di. Nah, terus kepalanya juga. Sini, tinggi Fadil 121 cm. Pertama, dapatkah anak mengayuh sepeda roda 3 sejauh sedikitnya 3 meter? Jika bisa, anak mendapatkan skor 1. Kedua, setelah makan, apakah anak mencuci dan mengeringkan tangannya dengan baik sehingga Anda tidak perlu mengulanginya? Jika bisa, anak mendapatkan skor 1. Ketiga, suruh anak Anda berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jika perlu, tunjukkan caranya dan beri anak Anda kesempatan melakukannya 3 kali. Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu 2 detik atau lebih? Jika bisa, anak mendapatkan skor 1. Kita angkat, nanti kita hitung 1-2 ya. Yuk, mulai. Nggak boleh pegangan. Iya. Gak boleh pegangan tangannya kalau Ini pegang angkat gini. 1, 2. Ulang lagi, ayo. Berdiri, angkat 1, 2. Yeay, udah. Keempat, letakkan selembar kertas seukuran buku di lantai. Apakah anak Anda dapat melompati panjang kertas dengan mengangkat kedua kakinya secara bersamaan tanpa didahului lari? Jika bisa, anak mendapatkan skor 1. Kelima, jangan membantu anak dan jangan menyebut lingkaran. Suruh anak Anda menggambar seperti contoh di kertas kosong yang tersedia. Dapatkah anak menggambar lingkaran? Jika bisa, anak mendapatkan skor 1. Lingkaran. Keenam, apakah anak dapat bermain petak umpet, ular naga, atau permainan lain di mana ia ikut bermain dan mengikuti aturan bermain? Jika bisa, anak mendapatkan skor 1. Ketujuh, dapatkah anak mengenakan celana panjang, kemeja, baju, atau kaos kaki tanpa dibantu? Hal ini tidak termasuk memasang kancing, gesper, atau ikat pinggang. Jika bisa, anak mendapatkan skor 1. Kedelapan, dapatkah anak menyebutkan nama lengkapnya tanpa dibantu? Jawab tidak jika ia hanya menyebutkan sebagian namanya atau ucapannya sulit dimengerti. Jika bisa, anak mendapatkan skor 1. Saya Abdillah Mirza Firdaus. Pemeriksaan KPSP telah selesai dilaksanakan. Dari hasil pemeriksaan anak, didapatkan skor 9 yang menandakan perkembangan anak sesuai dengan tahapan perkembangan anak seusianya.
Namun, apabila anak mendapatkan skor 7 atau 8, menandakan bahwa perkembangan anak meragukan, sehingga perlu dilakukan tes KPSP ulang setelah 2 minggu dari pemeriksaan pertama. Dan apabila anak mendapatkan skor 6 atau kurang, kemungkinan ada penyimpangan, sehingga diperlukan tata laksana lebih lanjut pada anak. Pemeriksaan tumbuh kembang dengan KPSP bisa dilakukan hingga anak berusia 72 bulan atau 6 tahun menggunakan checklist menyesuaikan dengan usia anak tersebut.